Ayahku adalah dewa perang. Bab 489. Menghadapi omelan Liu Yan, wajah Guan Qianjun menjadi tenang. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Itu hanya sorot matanya, lucu tapi menghina. Guan Qianjun yang sombong membuat semua orang sangat tidak puas. Kemarahan akan datang. Beberapa orang bahkan berteriak-teriak untuk melihat lebih dekat lukisan yang dilukis oleh Guan Qianjun untuk melihat omong kosong macam apa itu. Namun sesuai aturan lomba, lukisan dua orang hanya bisa dipamerkan bersama setelah lukisannya selesai, jadi meski Guan Qianjun terus-menerus diejek di tempat kejadian, ia harus menahan amarahnya. 1 jam 20 menit berlalu, dan waktu permainan hampir berakhir. Ye Chen keluar. Wajahnya sedikit pucat, tapi penuh kegembiraan. Begitu dia keluar, dia berkata dengan lantang, "Liu Yan, saya bekerja keras dan melukis lukisan yang paling saya puas sejauh ini. Saya yakin lukisan ini pasti akan membuat Anda terkesan. Aku pasti bisa mengalahkan bocah bodoh itu. Aku menyesalinya sekarang, karena meski dengan enggan aku memberinya kualifikasi untuk bersaing denganku. Dia tidak berhak memintaku mengerahkan seluruh upayaku untuk melukis lukisan yang paling memuaskanku ini. Tentu saja, selama aku memperlakukannya sebagai hadiah untukmu, maka tidak apa-apa, hahaha." Saat dia berbicara, wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Beberapa anggota staf bergegas masuk ke studionya dan dengan hati-hati mengeluarkan lukisan itu. Saat dikeluarkan, beberapa anggota staf sudah berteriak keras. Salah satu staf bahkan berkata dengan berlebihan, "Sangat sempurna, sangat berkelas. Ini pertama kalinya saya melihat foto seorang wanita yang begitu cantik, dan saya tidak berani menggoyangkan kertasnya terlalu keras. Bukannya aku takut mengguncang kertasnya, tapi aku takut mengguncangnya. Wanita cantik dalam lukisan itu akan melayang dan menghilang." Semua orang datang untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Beberapa staf juga dengan hati-hati menggantungkan lukisan ini di dinding. Tiba-tiba, mata semua orang membelalak dan terpesona. Indah sekali. Benar-benar indah sekali. Ini adalah gambar paling cantik dari seorang wanita yang pernah saya lihat. Sangat halus. Sungguh luar biasa. Bahkan jika kita memiliki semua pelukis yang pandai menggambar wanita di kerajaan naga kuno, mereka tidak akan bisa membandingkannya dengan Tuan Ye. Saya belum pernah melihat lukisan seindah ini. Ini benar-benar menyegarkan pandangan dunia saya. Saya tidak pernah menyangka ada lukisan seindah ini di dunia. Saat saya melihatnya, saya merasa sangat gembira. Rasanya seperti saya akan melayang ke dalam mengudara dan berdansa dengan Sang Dewi. Haha, apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Hanya Tuan Muda Ye yang bisa berdansa dengan peri dalam lukisan. Hanya pelukis hebatnya yang layak untuk Nona Liu Yan Liu. Liu Yan juga mendekat. Ye Chen dengan cepat berkata dengan keras, "Hei, kalian semua minggir. Saya terutama melukis lukisan ini untuk Liu Yan, jadi dia harus menghargainya." Semua orang segera memberi jalan agar Liu Yan berjalan di depan lukisan itu. Melihatnya, wajah Liu Yan dipenuhi kegembiraan. Sepasang mata besar yang indah menatap terbuka lebar. "Ya Tuhan! Ye Chen, lukisanmu indah sekali, itu. Tak terbayangkan. Kamu hanya melukisku dalam mimpiku kan?" "Dalam mimpiku. Itu dia. Di atas dunia, sama seperti Chang'e favoritku." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menutupi hatinya yang tinggi. Melihat lukisan itu dengan penuh semangat. Lukisan itu memang sangat indah. Saya melihat peri merentangkan tangannya sedikit untuk melompat ke langit dari kabut tebal. Postur tubuhnya begitu anggun hingga tak terlukiskan. Di bawah kakinya, ada dunia manusia yang padat. Meskipun Ye Chen melukis dunia manusia secara samar-samar, dia juga menggunakan asap mengepul dari panci masak dan paviliun tinggi dan pendek untuk menciptakan suasana kembang api, sehingga menunjukkan peri yang melayang di langit dengan cara yang segar dan halus. Tidak ternoda oleh sedikit pun debu di dunia. Khususnya, beberapa potong pakaian sedikit melayang ke bawah, memperlihatkan tulang selangka yang halus dan kaki yang ramping, yang membuat orang semakin terpesona. Mau tak mau aku ingin berlutut di tanah. Ini adalah gadis misterius 9 surga yang sebenarnya. Dia persis seperti Liu Yan, dia persis seperti wanita cantik ini. Pada saat ini, beberapa anggota staf lainnya mengeluarkan kata-kata Guan Qianjun dan menempelkannya di dinding dengan ekspresi mencemooh. Namun, tidak ada yang melihatnya. Semua orang tertarik dengan lukisan Ye Chen dan memujinya dengan penuh pujian. Liu Yan menoleh untuk melihat Ye Chen, dan wajahnya yang menawan berubah dari kekaguman menjadi kekaguman. Dia memang terpesona oleh Ye Chen. Dalam hidup ini,
Saya tidak menyukai orang kaya atau pemuda, tetapi saya menyukai seniman seperti Ye Chen yang pandai melukis. Ye Chen juga terpesona olehnya. Dia bertanya kepada Liu Yan dengan terpesona, sekarang apakah kamu setuju untuk menjadi pacarku? Jika kamu setuju, aku akan melukismu satu lukisan sebulan untuk mengingat kecantikanmu selama sisa hidupmu. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Liu Yan tiba-tiba tersenyum, kami belum menentukan pemenangnya. Saya tidak tahu seperti apa lukisan Guan Qianjun. Begitu dia mengatakan ini, tawa muncul di sekelilingnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak hingga kehabisan napas. Semua orang berkata bagaimana Guan Qianjun bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ye, bahkan sehelai rambut pun di kaki Tuan Muda Ye tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jangan melihatnya. Ini membuat Ye Chen semakin bersemangat. Namun saat ini, dia menunjukkan kerendahan hati yang langka. Dia melambaikan tangannya, itu tidak bisa dikatakan. Lagi pula, aku bersaing dengannya, jadi setelah melihat lukisanku, kamu harus menghargai lukisannya. Lagi pula, dialah yang bisa mengalahkan Cha Liangyong. Dia punya beberapa keterampilan, ayo, nikmati. Guan Qianjun, di mana lukisanmu? Di akhir kalimat, suaranya agak melayang, mengungkapkan sarkasme yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, itu membuat semua orang tertawa lagi. Ayo kita lihat lukisan Guan Qianjun dan lihat bagaimana mereka yang berani bersaing dengan kita, Tuan Ye, akan terlihat seperti burung dalam lukisannya. Sejujurnya, saya terlalu malas untuk menontonnya. Saya yakin di antara generasi muda pelukis-lukis Tiongkok, tidak ada yang bisa menandingi Tuan Ye. Dua generasi yang lebih tua. Saya khawatir jumlahnya tidak lebih dari 10 orang yang bisa membandingkan. Haha. Siapa yang diperhitungkan Guan Qianjun ini? Apakah cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bintang dan bulan? Itu tidak benar. Sebagai perbandingan, lukisan Tuan Muda Ye adalah lukisan Tianlong yang perkasa, sedangkan lukisan Guan Qianjun paling banyak berupa kepala banteng dan wajah kuda. Tuan Muda Ye adalah rajanya, Guan Qianjun hanyalah perunggu, dia tidak bisa membandingkan. Pasti tidak bisa membandingkan. Perunggu apa? Ini hanyalah besi tua. Semua orang tertawa dan menoleh dengan enggan. Berikutnya, mereka semua tercengang dan mata mereka membelalak. Matanya hampir melotot, dan ekspresi wajahnya terlihat sangat aneh. Tiba-tiba, semuanya tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak hingga perutnya kram, dan mereka terjatuh ke tanah sambil memegangi pinggangnya. Beberapa di antaranya bahkan cukup berlebihan. Mereka terjatuh ke tanah, mengangkat kedua kakinya yang kekar dan terus menendang sambil tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air liur. Ye Chen menoleh, mula-mula terkejut, lalu tertawa. Sarkasme di wajahnya semakin kuat. Ini sangat tebal sehingga saya bahkan tidak bisa melelehkannya. Dia menggelengkan kepalanya, Guan Qianjun, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Zha Liangyong kalah darimu. Mungkin dia sedang sakit parah saat itu dan tidak menunjukkan 1% pun dari kemampuannya. Apakah kamu mendapat tawaran besar? Ini lukisanmu, coba kulihat. Anak-anak dari segala usia bisa menggambar lebih baik darimu. Bab 490. Dia menunjuk lukisan yang tergantung di dinding. Cukup gambar garisnya, itu sangat mudah. Tidak hanya sederhana, tapi juga terlihat seperti lukisan hantu. Itu hanya ratusan garis tebal, tipis, panjang dan pendek yang diuleni menjadi satu. Ini lebih abstrak dibandingkan lukisan abstrak luar negeri. Ada banyak orang yang menyaksikan lukisan itu di tempat kejadian, namun tidak ada yang bisa melihat tentang apa lukisan itu. Seseorang tertawa keras dan berkata, bukankah yang saya lihat hanyalah jimat pengusiran setan yang dipasang di depan pintu rumah penduduk selama festival? Bukankah ini terlihat seperti lukisan Nona Liu Yan Liu? Orang ini pasti sudah gila. Semua orang tertawa dan melontarkan berbagai ejekan. Begitu banyak. Qian tidak puas. Dia berkata dengan lantang, yang digambar ayahku bukanlah jimat hantu, itu karena kamu tidak bisa melihat. Itu karena kamu buta. Kata-kata itu segera menarik omelan banyak orang. Bahkan, seseorang sudah berteriak, meminta Guan Qianjun memotong kedua lengannya. Bahkan lebih baik, munculkan pisau daging yang tajam itu. Guan Qianjun, potong salah satu lenganmu dulu, lalu aku akan membantu memotong lenganmu yang lain. Tidak salah jika orang bodoh sepertimu pamer, tapi jika kamu berani bersikap seperti ini di depan Tuan Muda Ye, kamu membuat kesalahan besar. Beberapa orang berkata dengan kejam, musuhku. Aku harus memotongnya menjadi pria tak bersenjata dan memberinya pelajaran yang berat. Guan Qianjun berkata dengan tenang, kamu benar-benar tidak dapat melihat. Putriku benar,
Mereka adalah sekelompok orang buta. Ye Chen berteriak dengan tegas, siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan tentang menjadi buta? Setan lukisan Tiandu saya, Ye Chen, telah melihat lukisan yang tak terhitung jumlahnya oleh guru-guru terkenal. Jika Anda membagi 3 kali, 5, dan 2, Anda dapat membedakannya betapa bagusnya lukisan itu. Betapa bagusnya lukisan itu. Setiap orang yang bisa datang ke pameran seni saya adalah elit di dunia seni lukis. Bahkan ada beberapa master. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya, yang menunjukkan bahwa lukisan Anda memang sampah. Kamu berani mengatakan bahwa kami buta, betapa beraninya. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari belakangnya. Sepertinya, kamu benar-benar tidak melihatnya, tapi aku. Sepertinya aku melihatnya. Meskipun kata-kata ini tampak cukup tenang, itu adalah jenis ketenangan yang berusaha keras untuk menekan kegembiraan dan keterkejutan. Suara itu sedikit bergetar. Ye Chen berteriak tanpa berpikir, siapa kamu? Apakah kamu baru saja melihatnya? Apa yang bisa kamu lihat dengan jimat hantu semacam ini? Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke arah pembicara. Tapi kemudian, dia tercengang. Karena, yang mengucapkan kata-kata ini adalah Liu Yan. Yang lain juga menoleh, menatapnya dengan tidak percaya. Menanyakan pertanyaan. Tanyakan padanya apa yang dia lihat. Liu Yan memiringkan leher rampingnya dan melihat sekeliling, menatap lurus ke arahnya dengan sepasang mata yang menawan dan penuh gairah. Tiba-tiba, matanya merah dan dia menjadi semakin bersemangat. Dia juga menggigit bibir bawahnya erat-erat untuk menekan kegembiraannya. Saat dia baru saja melihat lukisan Guan Qianjun, dia juga penuh dengan ejekan. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Saya hanya merasa Guan Qianjun ini benar-benar tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Dia idiot yang suka pamer. Namun tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu. Dia mengambil satu titik pada lukisan itu dan perlahan-lahan mengulurkannya, dan tentu saja. Lihat pemandangan ajaib. Saat ini, dia berjalan perlahan. Masih banyak orang yang menghalangi bagian depan. Dia berkata, silakan pergi. Semua orang menyingkir dengan terkejut. Liu Yan linglung dan dia menemukan lukisan itu. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah garis di kiri atas, dengan jarak sekitar 1 cm, membuat lingkaran kecil. Gerakan aneh ini membuat semua orang semakin terkejut. Beberapa orang bahkan bergumam apakah Liu Yan ini tiba-tiba berjalan dalam tidur. Dia bergumam, ya, kamu tidak bisa melihatnya. Ini aku ketika aku masih kecil. Saat itu, aku penuh kebingungan dan tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan. Jadi aku sering berlari di rumput terbuka di pinggiran kota. Hanya berlari yang bisa membuatku berkemauan keras. Biarkan aku menentukan apa yang kuinginkan. Apa kamu tidak benar-benar melihatnya? Tiba-tiba dia menoleh dan melihat orang-orang yang tercengang di sekitarnya. Dia menjelaskan, ini saya sedang berlari di atas rumput, hampir terbang. Fitur wajah dan ekspresi yang dilukis sangat buram dan sulit dilihat. Tapi kekuatan posturnya, keadaan yang sedikit tegang, dan rambut yang beterbangan semuanya dengan sempurna menangkap emosiku saat itu. Buat emosiku. Ini benar-benar brilian. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Tiba-tiba putar kepalamu. Lihatlah Guan Qianjun. Bagaimana caramu melakukannya? Mengapa kamu bisa melihat begitu banyak hal? Sepertinya aku sedang berlari di atas rumput ketika aku berumur 16 atau 17 tahun, dan kamu sedang menonton. Kau melukiskan semua emosiku, ya Tuhan, sungguh luar biasa. Ye Chen tiba-tiba berteriak dengan suara serak, Liu Yan, apakah kamu dirasuki roh jahat? Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Aku tidak memahaminya sama sekali. Orang-orang di sekitar saya juga berteriak tidak mengerti. Aku bahkan tidak mengerti. Liu Yan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal. Kamu bukan aku, bagaimana kamu bisa melihatnya? Tapi ada sesuatu yang lebih ajaib dari lukisan Master Guan, dan kamu bisa melihatnya. Tanpa sadar, dia memanggil guru Guan. Nadanya penuh kekaguman dan kekaguman. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menurunkan lukisan itu dari dinding. Putar 90 derajat dan letakkan secara horizontal di dinding. Dia berkata dengan lebih bersemangat, apakah Anda melihatnya? Apakah Anda melihat konsepsi artistik di sini? Ketika semua orang melihat ini, kebanyakan orang masih sedikit bingung, tapi tiba-tiba. Beberapa pelukis tua berambut abu-abu tiba-tiba berseru. Bahkan ada yang berteriak, ini benar-benar lukisan yang menyatu sempurna dengan alam. Garisnya sederhana sekali, tapi garis luarnya begitu sempurna.
Sangat cantik. Saat dia berbicara, dia terengah-engah. Di bawah bimbingan beberapa pelukis tua, semua orang lambat laun mengerti. Hal yang sama juga terjadi pada Liu Yan. Berenang di air telaga yang jernih, dan di sekitarnya masih terdapat beberapa tumbuhan air yang mengambang berantai. Ada juga beberapa ikan yang berenang mengelilinginya, terus bergoyang. Liu Yan dalam lukisan itu mengangkat lengan rampingnya, menghadap ke langit. Tampaknya menggambarkan warna masa depan. Dan di atas langit, langit biru dan awan putih ditampilkan satu persatu. Meski garis-garisnya cukup sederhana, namun begitu Anda memasuki lukisannya, Anda bisa merasakan konsepsi artistik yang halus dan magis. Beberapa orang bahkan seolah merasakan angin bertiup di wajah mereka. Aku merasakan sinar matahari menerpa wajahku. Saya merasakan air jernih mengalir ke seluruh tubuh saya. Satu demi satu, mereka sedikit terpesona. Segera setelah itu, Liu Yan dengan bersemangat memutar lukisan itu 90 derajat lagi. Sekarang, apa yang awalnya telah berubah total. Ibarat bagian bawah menghadap ke langit dan kepala menghadap ke bawah. Lihatlah. Hampir separuh orang berteriak. Mereka semua berteriak, lukisan ini sungguh luar biasa. Dari sudut pandang ketiga, lebih dari separuh masyarakat memahaminya. Wow! Di mata semua orang, pemandangan luar biasa muncul. Peri dalam lukisan itu tampak lebih jelas. Terlebih lagi, dia turun dari langit dalam posisi melemparkan dirinya ke dunia. Bersambung.